Oke, kembali lagi di channel saya. Kita tahu Bu Mega beberapa hari yang lalu melakukan kontroversial ya, yang dia terang-terangan mengucapkan provokator demi keadilan dan kebenaran. Di lain itu dia juga terlalu pesimis, terlalu negatif ya untuk perkembangan Indonesia, tentang global Indonesia ya, global dunia. Dan kali ini ada tanggapan dari Pak Prabowo percis sekali dengan pertanyaan yang dibahas Bu Mega hari itu ya. Langsung dijawab Pak Prabowo, tapi ini dengan versinya yang optimis, semangatnya yang luar biasa. Kita lihat ya gimana pidato Pak Prabowo. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya hari ini akan bicara tentang Indonesia. Saya diminta bicara. Jadi judul itu sebetulnya ditanya adalah bagaimana peran Indonesia menghadapi perubahan dunia global dalam satu dekade ke depan. Saudara-saudara, kalau kita bicara Indonesia, saudara-saudara harus mengerti Indonesia itu. Indonesia memiliki unsur-unsur untuk menjadi kekuatan penting di dunia. Bukan kekuatan terpenting, tapi unsur-unsur untuk menjadi kekuatan penting dunia. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Kita mengerti itu. Luas wilayah kita total adalah 5.193.250 km persegi. Luas daratan kita 1,9 juta lebih. Luas perairan kita 3,2 juta. Kita memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia. Artinya kita bisa menjadi pasar keempat terbesar di dunia. Betul. Dari segi geografis, letak kita sangat strategis. Kita berada di antara dua benua dan dua samudra terbesar di bumi kita. Letak kita menguasai selat-selat yang sangat strategis. 2/3 perdagangan dunia melewati selat-selat kita. Ini menurut para ahli bagian dari unsur penting menjadi negara kuat. Unsur-unsur kekuatan nasional, the elements of national power, menurut Profesor Hans Morgenthau, hubungan internasional di seluruh dunia, dari aliran the school of thought realis. Jadi aliran realis yang mengakui kenyataan. Dalam aliran nasionalis ini, mereka mengatakan dalam hubungan antara negara yang berlaku adalah kekuatan, power. Sahabat, iya. Niat baik, iya. Tapi di ujungnya adalah kekuatan. Dan untuk itu dikenal dengan hukum Thucydides. Thucydides ini adalah ahli sejarah 2.500 tahun yang lalu. Dan dia membuat buku yang sangat tebal, tapi inti dari buku itu adalah satu kalimat. Kalimat itu berbunyi, the strong will do what they can. The weak suffer what they must. Artinya, yang kuat akan berbuat
sekehendak mereka. Yang kuat akan berbuat sekehendak mereka. They will do what they can. The weak suffer. Yang lemah menderita apa yang dia harus menderita. Jadi adik-adik sekalian, para guru besar, hal ini harus kita ingat. Kalau kita ditanya peran kita di dunia, artinya Indonesia harus kuat. Kalau Indonesia tidak kuat, Indonesia akan menderita. Ini hukum ribuan tahun. Ini bukan pendapat Prabowo Subianto, ini hukum sejarah. Kalau kau lemah, saya akan ambil kekayaanmu. Saya akan jajah kamu. Saya akan injek-injek kamu. Saya akan bikin kamu budak. Kalau perlu saya habisin kamu. Itu sejarah manusia. Unsur-unsur kekuatan nasional. Pertama, geografi. Tadi saya sudah sebut. Geografi Indonesia sangat strategis. Luas wilayah kita sangat besar. Kita menguasai selat-selat yang sangat strategis. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok. Ini adalah alur-alur laut yang sangat strategis. Demografi, kita punya jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Sumber daya alam, menurut Institut Mineral Internasional, Indonesia memiliki dari 16 mineral terpenting, kita memiliki 9 mineral. Belum sumber daya alam yang lain. Kita penghasil komoditas-komoditas yang sangat besar dan sangat banyak. Unsur kekuatan nasional lainnya adalah ekonomi, politik, militer, dan psikologi. Ekonomi, kemampuan suatu negara untuk bekerja, memanfaatkan sumber daya alamnya secara efisien. Saudara-saudara, kita penghasil boksit yang sangat besar. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Sekarang kita bertanya, dan sekarang presiden yang sekarang, pemerintah yang sekarang sedang memaksakan Pak Jokowi, bahwa kita tidak boleh lagi ekspor garis bawahi Pak Jokowi. bahan baku. Kita harus bikin processing, kita harus bikin pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi di Indonesia. Selama puluhan tahun kita ekspor, selama lebih dari 100 tahun kita ekspor boksit, adalah bahan untuk menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat terbang, kereta api, televisi, mobil, motor. Sekarang kita harus bikin dan sedang memaksakan smelter-smelter pengolahan. Demikian tembaga, demikian emas, demikian nikel, dan bahan-bahan lainnya. Politik, bagaimana suatu negara mampu menjaga teritori sumber daya alamnya. Bagaimana kita mengorganisir negara kita. Apakah kita ribut tiap bulan? Apakah terus ada huru-hara? Atau kita bisa ada ketenangan? Atau ada stabilitas? Sistem hukum yang baik. Sistem hukum yang penuh dengan keadilan. Militer, bangsa itu mampu nggak untuk mengolah, memanage, mendirikan, melatih tentara yang baik? Atau tidak mampu? Atau tidak mau memelihara tentara yang baik? Kita punya kekayaan yang luar biasa, kita tidak mau punya tentara yang baik. Jangan salahkan kekuatan asing. Kalau dia datang, dia mengambil
hutan kita, dia mengambil ikan kita, dia mengambil semua kekayaan kita. Saudara-saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan sampaikan kepada saya beberapa minggu lalu bahwa nilai kekayaan ikan kita tiap tahun adalah 30 miliar dolar setahun. 440 triliun. Nah, kalau kekayaan semacam ini kita tidak mau jaga dengan angkatan laut yang kuat, angkatan udara yang kuat, bea cukai yang kuat, bakamla yang kuat, ya jangan salahkan kalau ada ribuan kapal asing masuk mengambil ikan kita. 30 miliar, 400 triliun lebih. Bayangkan berapa sekolah yang kita bisa bangun, berapa puskesmas, berapa obat yang kita bagikan, berapa pabrik yang kita bisa mendirikan. Hanya dari satu sektor saja. Saya belum bicara sektor-sektor lain. Yang terakhir, psikologi suatu bangsa. Psikologi suatu bangsa itu artinya adalah kehendak nasional. The national will. Yang dikatakan oleh Bung Karno, kalau kita mau merdeka, kita harus bangun national character, karakter nasional. Not only nation building, but character building. Apakah kita bangsa yang rendah diri? Apa kita bangsa yang tidak hormat sama orang tua kita sendiri? Adik-adik sekalian, sepinter-pinter kau adalah hasil dari orang tuamu semua dia. Saya melihat ada bagian dari bangsa lain yang budayanya baik. Kenapa kita tidak mengakui? Saya melihat ya, bangsa India, anak-anak India kalau keluar rumah, dia sentuh kaki ibunya dan bapaknya, baru keluar rumah. Tiap hari, kalau pulang ketemu orang tua, dia cium kaki, dia cium dengan tangan ya. Ini saya lihat budaya baik, bahwa saudara-saudara bisa begini karena orang tuamu, saudara-saudara sampai sarjana karena orang tuamu, saudara mengabdi nanti, saudara berjuang nanti untuk orang tuamu. Jadi betul. Ini bagian dari karakter nasional. Apakah kita rendah diri? Kalau lihat orang asing kagum, sudah S1, sudah S2, S3, lihat orang asing kagum, padahal dia mungkin belum tentu dia sepinter kalian. Ini masalah karakter nasional, kehendak nasional. Yang ketiga bagian dari psikologi adalah integrasi nasional. Alhamdulillah kita bersyukur kita punya founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, semua founding fathers kita mampu mempersatukan. Saudara-saudara, ada buku-buku orang hebat di dunia yang mengatakan Indonesia is not a natural country. Bagaimana ratusan suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat kok bisa bersatu, kok bisa bersama-sama. Nah, ini saudara-saudara, kita tidak lepas daripada pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kalian tidak boleh lupa orang tuamu, kita sebagai anak bangsa Indonesia tidak boleh lupa jasa-jasa, kehebatan, sumbangan bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa kita. Kita adalah bangsa yang sekarang punya integrasi nasional. Saudara-saudara, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, bahwa Indonesia memiliki dua kecemerlangan yang saya anggap dua kecemerlangan. The brilliance of our leaders. This is sesuatu yang cemerlang, yang banyak negara tidak punya. Kalau dulu kita punya itu, masa anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, tidak akan menjaga dan meneruskan. Apa kecemerlangan menurut saya? Yang pertama, bahwa pendiri-pendiri bangsa kita memilih bahasa suku yang kecil,
sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu Ya, betul, bahasa Melayu. berasal dari Riau. Riau. Jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah mayoritas. Bung Karno orang Jawa. Tokoh-tokoh dalam BPU PKI itu banyak orang Jawanya. Tapi tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan. Ini kecemerlangan. Kalau kita lihat negara lain sampai sekarang masih ribut mau perang saudara gara-gara bahasa. Sebentar lagi di Eropa kemungkinan besar Belgia akan pecah menjadi satu berbahasa Prancis, yang satu berbahasa Wallons. Negara sudah berdiri lama akan pecah, masalahnya masalah bahasa. Di negara sebesar India masih ribut soal bahasa. Kita bersyukur hampir 300 juta bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, kita bisa semua satu bahasa, bahasa kebangsaan. Ini menurut saya suatu kecemerlangan. Yang kedua, kecemerlangan bangsa Indonesia adalah memiliki bahwa founding fathers kita berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Ini jangan kita anggap enteng. Menurut pendapat saya dan pendapat para ahli, pendapat senior-senior, begitu kita tinggalkan Pancasila, saya kira negara ini akan bubar. Itu pendapat saya. Jadi jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Karena itu, saudara-saudara harus bangga universitas kalian memiliki nama besar Pancasila sebagai nama universitas kalian. Itu juga mengandung tanggung jawab moral bahwa saudara harus sangat-sangat yakin untuk mempertahankan Pancasila dan untuk mengajarkan Pancasila kepada lingkungan kalian semua. Dan harus diyakini bahwa dengan Pancasila ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, kita bisa berhimpun dalam suatu negara yang demikian besar, demikian kaya, dan demikian punya harapan untuk ke depan. Saudara-saudara, ini yang saya masih ada waktu ya. Saya harus disiplin waktu karena di sini banyak senior saya ini. Sebetulnya saya grogi, tapi ya sudah, apa boleh buat. Karena saya diberi tugas oleh rektor, saya akan jalankan tugas ini. Saudara-saudara, kehebatan bangsa Indonesia bukan tanpa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Karena kita kaya, selalu kita jadi sasaran. Ratusan tahun, ribuan tahun, mereka datang ke kita, bergantian, bangsa-bangsa asing. Dari barat, dari timur, dari Eropa, dari Mongol, datang ke kita. Kalau kita lihat, Kublai Khan pernah kirim pasukan ke sini, Portugis ke sini, Spanyol ke sini, Belanda apalagi, datang nggak mau pulang-pulang. Inggris, Jepang, kenapa mereka datang? Emang dia mau wisata ke sini? Zaman dulu nggak bisa, nggak ada. Zaman dulu 3 bulan, 6 bulan naik kapal dari Eropa ke sini. Kenapa? Karena kita sangat kaya. Kita memiliki hal-hal yang kunci. Waktu itu rempah-rempah. Dulu tidak ada lemari es. Rempah-rempah dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Makanan dibutuhkan yang awet
untuk di kapal supaya angkatan laut bertahan berminggu-minggu. Rempah-rempah berarti dibutuhkan untuk keunggulan militer. Saudara-saudara, karena saya kembali lagi, di antara hubungan antara bangsa-bangsa yang kuat berbuat sekendaknya yang lemah akan takluk. Kita kaya, tapi kita harus akui ratusan tahun kita tidak berhasil menghadapi kekuatan bangsa-bangsa lain. Dan karena itu kekayaan kita diisap, kekayaan kita diambil. Kalau kita nanti ke Eropa, kita lihat gedung-gedung megah, kita lihat kekayaan-kekayaan mereka, kita harus bicara berbisik-bisik ke hati kita sendiri. Ini karena kekayaan Nusantara. Gedung-gedung itu karena kopi Indonesia, karena karet Indonesia, karena coklat Indonesia, karena timah Indonesia, karena minyak Indonesia. Tapi kita juga bertanya, kok bisa ya negara kita membiarkan kekayaan itu diambil? Nah, disitulah munculnya tokoh-tokoh bangsa yang berpuncak kepada proklamasi 17 Agustus 1945. Saudara-saudara, tentang kekuatan nasional itu ada rumusnya. Rumusnya bunyinya seperti ini. PP sama dengan C plus E plus M kali S plus W. PP, perceived power, kekuatan nasional yang dipersepsi. C, critical mass adalah luas wilayah ditambah populasi. Luas wilayah kau hitung, mungkin kita dari segi keluasan wilayah kita mungkin ke-12 terbesar di dunia. Ditambah dengan air, tanah air mungkin kita ke-8, ke-9. Populasi ke-4. E, economic strength. Sekarang ekonomi kita adalah ke-16 terbesar di dunia. Loh, sepak bola jangan dianggap hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu adalah olahraga yang paling populer di dunia. Karena itu sepak bola adalah persaingan kehormatan bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara, masa tidak ada sih national will kita? Indonesia harus mampu masuk Piala Dunia. Itu harus ada kehendak will. Jangan anggap sepak bola biasa, Pak Agung. Ya kan? Tugas hidup saya yang masih mengganjel. Jadi saya pernah mimpin ekspedisi, bukan saya mimpin, saya organisir Merah Putih berkibar di puncak dunia, Everest. Kita mampu. Kita nggak punya salju. Ya, ada salju di Papua, tapi jadi waktu saya pilih itu yang naik ke sana, yang naik ke sana itu orang Jawa Timur. Orangnya nggak terlalu tinggi orangnya, namanya Asmujiono, mungkin hampir nggak masuk Kopassus karena dia tingginya hanya 165. Untuk masuk Kopassus waktu itu 170. Tapi dia kuatnya bukan main. Akhirnya saya kasih dispensasi masuk. Akhirnya dia yang mengangkat Merah Putih sampai puncak Everest dunia. Jadi kita mampu mengimbangi negara-negara lain kalau ada will, kalau ada national will. Jadi masalah sepak bola, masalah hal-hal yang seperti itu, ya kan? Kita harus bertanya, kenapa Indonesia keempat, negara keempat terbesar dunia tidak punya mobil buatan Indonesia? Kita harus tanya. Dan kita harus bertekad, saya berharap dari Universitas Pancasila, anak-anak dari teknik akan menghasilkan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, apa tadi
gangguan ancaman, kita selalu diganggu karena kita kaya. Kalau kita lihat dari dulu, kita selalu diganggu. Begitu proklamasi, kita diganggu, diserang oleh Belanda. Ada peristiwa Madiun, proklamasi NII, APRA, RMS, PRRI Permesta, OPM, G30S PKI, PGRS Paraku, Malari, Fretilin, GAM, dan sebagainya, dan hampir semua itu ada intervensi asing. Artinya, politik pecah belah di Veda et Impera itu berlaku. Jadi, kalau kita mau kuat dan selamat, kita semua, saudara-saudara, semua sivitas ini, golongan pemimpin, karena saudara adalah golongan pemimpin, saudara bagian dari mungkin 1% yang menikmati pendidikan tinggi. Hanya 1% kalau tidak salah ya. Jadi you are the leaders of the country. Para guru besar adalah the brains of the country. Not only the brains. Karena nggak ada yang lebih pintar dari Profesor S3. Tidak ada S4 dan S5 lagi. Jadi profesor guru besar itu sama dengan jenderal. Nggak ada di atas jenderal. Bintang 4 dan bintang 5. Artinya, kita harus mengerti bahwa kita selalu akan dipecah belah. Jadi hati-hatilah. Kalau saya selalu ingin bahwa kita selalu harus menjaga kerukunan, ketenangan. Politik kita boleh bersaing dengan keras, tapi di ujungnya kita harus cool dan kita harus menganggap semua pihak adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi adik-adik sekalian, jangan mau diajak yang radikal-radikalan. Tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita. Saudara-saudara sekalian, Pancasila bagi saya adalah sudah terbukti pemersatu bangsa. Dengan demikian, saya waktu sudah mau habis, saya mau tutup. Tapi ini adalah saya bicara kepada generasi penerus. Kita ini akan punah. Iya kan? Benar kan? Kita akan punah. Gue nggak mau kasih tahu umur gue berapa. Tadi disebut ya tanggal lahir saya. Nggak usah diingat itu. Hati saya masih muda, saudara-saudara. Jadi sekarang inti daripada paparan saya adalah kalau kita mau berperan di dunia yang seharusnya kita berperan, ya harusnya sejarah kita harus kuat. Kuat tadi saya sebut, ada psikologi, ada ini, ada dan sebagainya. Nah sekarang sebagai penutup, saya hanya mau titip sama kalian ilmu yang saya pegang dari sejak saya muda. Ini saya kasih ilmu, mungkin di buku ada, nggak tahu. Kunci keberhasilan untuk Anda, karena Anda ini baru mulai perjuangan kuliah, sekarang Anda harus menghadapi hidup. Hidup itu tidak ringan. Hidup tidak ringan. Prestasi yang kau harus kejar tidak ringan. Tapi saya mau kasih tahu satu kalimat yang berpengaruh bagi saya, yaitu yang saya dapat juga dari senior-senior saya. Judulnya macam-macam. Ada yang bilang ini the power of positive thinking. Ada yang mengatakan autosugesti, ada yang mengatakan cybernetics. Intinya satu kalimat. Kalau engkau di dalam hatimu berpikir bahwa kau mungkin kalah, sesungguhnya kau sudah kalah. Saya ulangi ya. Kalau kau di dalam hatimu berpikir
bahwa kau mungkin kalah, sesungguhnya kau sudah kalah. Jangan berpikir bahwa kau akan gagal. Jangan berpikir bahwa kau mungkin kalah. Kalau kau kalah, jangan mengakui kau kalah. Kau kalah, anggap saja itu kemenangan yang tertunda. Kalau kau jatuh, biasa jatuh. Petarung itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang KO, biasa. Yang penting bukan jatuhnya, yang penting bagaimana kau berdiri kembali. Boksit. Banteng. Kalau ujian kamu sekali tidak lulus, jangan nangis. Kalau kau nangis nggak ada yang suka sama kamu. Iya kan? Kalau kau tidak lulus ujian, belajar lagi supaya kau bisa lulus, saudara-saudara sekalian. Jangan cari bocoran soal. Saya yakin di Pancasila ini tidak ada. Betul? Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, sifat-sifat menuju keberhasilan yang saya titip sama kalian. 1. Kuasai knowledge, ilmu pengetahuan teknologi. Kau wisuda hari ini jangan berhenti baca. Baca terus. Saya sampai sekarang ini, saya baca tiap hari. Dan karena itu saya kasih kepada kalian oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah buku. Mudah-mudahan kau baca buku itu. Buku itu tebal. Jangan dipajang. Ya. Kedua, asah kecerdasanmu. Jangan anggap bahwa kecerdasan itu dilahirkan. Oh, saya dilahirkan, jadi kalau saya nggak cerdas, salah orang tua saya. No. Kecerdasan bisa kau asah. Kecerdasan bisa kau perbaiki. Asal ada will. Kedua, disiplin. Disiplin. Saudara-saudara, orang tua saya juga mantan guru besar, profesor. Beliau kasih tahu kepada saya, arti sarjana bukan dia orang yang paling pintar, bukan. Arti sarjana, dia memiliki disiplin untuk belajar. Dia datang tepat waktu, dia hadir di depan gurunya, dia bikin paper sesuai permintaan gurunya, dia bikin tesis, dia kerjakan apa yang diminta, dituntut dari dia, berarti dia disiplin. Tanpa disiplin kita tidak bisa maju. Ya. Kemudian tadi berpikir positif, berpikir baik. Jangan jelek-jelekin orang, jangan mau berpikir jelek tentang orang. Berpikir yang baik dan semangat tidak mengenal menyerah. Selanjutnya, kemampuan kerjasama. Kau pintar sendiri, tidak laku. Harus kerjasama. Karena itu sepak bola sangat-sangat penting. Olahraga apa? Catur. Tapi olahraga sepak bola tidak mungkin satu orang bawa bola masuk gol. Tidak mungkin. 11 orang kerjasama. Belum ada tukang pijit di belakang. Tukang bawa minum. Ya kan? Asisten pelatih. Jadi sepak bola itu adalah analogi. Simbol kerjasama. Tidak heran ya, negara-negara superpower itu biasanya masuk Piala Dunia. Tidak heran kan? Karena dia bisa kerjasama. Yang terakhir, kesetiaan. Setialah kepada orang tuamu. Setialah kepada negaramu. Setialah kepada bangsamu. Setialah kepada Pancasila. Demikian saudara-saudara sekalian. Terakhir sekali, saya kutip kata-kata founding fathers kita, Bung Karno. Kalian anak-anak muda, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ada terusannya dari Bung Karno. Kalau sudah cita-citamu setinggi langit dan kau jatuh, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang di langit. Terima kasih. Ya, itu dia ya, jawaban dari Pak Prabowo. Luar biasa sekali ya, tugasnya itu memang terlihat sekali. Semangatnya, optimisnya, luar biasa sekali ya.
Wah, nular ya ke kita ya. Kita pun melihatnya langsung semangat. Luar biasa sekali. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.